Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Saya Brenda Pratama. Saya akan mempresentasikan terkait dengan 7 artikel yang sudah saya dan ringkas. Yang pertama, Effect of Educational Intervention for Improving the Nurses' Knowledge, Attitude, and Practice of Pediatric Pain Management, di mana artikel ini membahas tentang pengaruh pelatihan terhadap kemampuan perawat dalam melakukan manajemen nyeri pada anak. Sebelum mengikuti pelatihan, masih ditemukan perawat yang belum memahami cara melakukan pengkajian nyeri dengan benar dan belum percaya diri dalam melakukan tindakan yang sesuai setelah diberikan pelatihan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, perawat meningkat secara signifikan. Perawat menjadi lebih mampu menggunakan skala nyeri sesuai dengan usia anak, memberikan terapi farmakologis maupun non-farmakologis, serta melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Di penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan sehingga nyeri pada anak dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Artikel kedua dengan judul Effectiveness of Non-Pharmacological Methods in Reducing Pain in Pediatric Patients, and the Role of Nursing. Artikel ini juga membahas berbagai metode non-farmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada anak. Metode yang diteliti antara lain terapi bermain, distraksi menggunakan video atau permainan musik, virtual reality, teknik relaksasi, dan latihan napas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut efektif mengurangi rasa nyeri sekaligus menurunkan kecemasan anak saat menjalani tindakan medis seperti pemasangan infus, pengambilan darah, atau perawatan luka. Selain itu, anak menjadi lebih tenang dan lebih mudah untuk diajak bekerja sama dalam prosedur langsung. Peneliti juga menyimpulkan bahwa terapi non-farmakologis sebaiknya dikombinasikan dengan pemberian obat agar hasil pengolahan nyeri lebih optimal. Yang ketiga, tentang non-pharmacological intervention to reduce surgical needle pain in children. Artikel ini merupakan tinjauan sistematis mengenai berbagai cara untuk mengurangi nyeri akibat tindakan yang menggunakan jarum pada anak usia sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik distraksi seperti bermain, menonton video, bercerita, dan virtual reality dapat mengalihkan perhatian anak sehingga rasa nyeri yang dirasakan menjadi lebih ringan. Kehadiran orang tua juga membantu selama tindakan ini, juga memberikan rasa aman sehingga kecemasan anak berkurang. Peneliti menyatakan bahwa menggunakan metode tersebut dapat meningkatkan pengalaman anak selama dirawat di rumah sakit dan membuat prosedur medis berjalan lebih lancar. Yang keempat, tentang nurses' knowledge and attitudes about pain management in pediatric surgical wards. Penelitian ini menilai perubahan pengetahuan dan sikap perawat setelah mengikuti program pendidikan mengenai manajemen nyeri pada pasien anak yang menjalani operasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri, memilih analgesik yang sesuai, serta memantau efektivitas dalam pengobatan. Selain itu, perawat menjadi lebih memahami bahwa nyeri merupakan kondisi yang harus segera ditangani agar tidak menghambat proses dari penyembuhan anak. Penelitian ini juga menekankan bahwa pendidikan berkelanjutan dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di ruangan perawat anak. Yang kelima, the effect of pain management education on nurse pain knowledge and attitudes. Artikel ini menjelaskan bahwa pendidikan mengenai manajemen nyeri dapat berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan sikap perawat. Setelah mendapatkan pelatihan, perawat lebih memahami penggunaan skala nyeri berdasarkan usia anak serta mengetahui kapan harus memberikan tindakan farmakologis maupun non-farmakologis. Pengkajian nyeri juga dilakukan secara lebih rutin sehingga nyeri dapat segera diketahui dan ditangani. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan perawat dalam mengenali nyeri merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang keenam, practice and factor associated with pediatric pain management among nurses. Artikel ini meneliti praktik manajemen nyeri yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, tingkat pendidikan, pelatihan, dan tersedianya pedoman praktik sangat berpengaruh terhadap kualitas penanganan nyeri pada anak. Perawat yang pernah mengikuti pelatihan lebih sering melakukan pengkajian nyeri secara lengkap dan memberikan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Oleh karena itu, rumah sakit disarankan untuk menyediakan pelatihan secara rutin dan memperbarui pedoman praktik berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Yang ketujuh, Review of Pediatric Pain Management Non-Pharmacological Approach. Artikel ini membahas berbagai metode non-farmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada anak. Penulis menjelaskan bahwa terapi bermain musik bercerita, terapi bermain musik relaksasi, sentuhan terapeutik,
dan distraksi itu merupakan metode yang mudah diterapkan oleh perawat. Selain itu, mengurangi intensitas nyeri, metode tersebut juga membantu menurunkan rasa takut, meningkatkan kenyamanan, dan membuat anak lebih kooperatif selama menjalani tindakan medis. Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan non-farmakologi sebaiknya menjadi bagian dari pelayanan keperawatan karena aman, mudah dilakukan, dan dapat dikombinasikan dengan terapi obat. Kesimpulan dari ketujuh artikel ini, berdasarkan ketujuh artikel ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen nyeri pada anak tidak hanya bergantung pada pemberian obat, tetapi juga memerlukan pendekatan non-farmakologis seperti terapi bermain, distraksi, musik, relaksasi, dan keterlibatan orang tua. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian nyeri, memilih intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi hasil tindakan. Selain itu, pelatihan yang diperlanjutkan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat sehingga kualitas pelayanan kepada pasien anak menjadi lebih baik. Dengan menerapkan manajemen yang tepat, rasa sakit dan kecemasan anak dapat berkurang, proses penyembuhan menjadi lebih optimal, dan pengalaman anak selama dirawat di rumah sakit menjadi lebih positif, dan anak tidak mendapatkan trauma akibat perawatan di rumah sakit. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.